Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Subang terendam banjir, petani terancam merugi. Niat berwisata, mobil yang ditumpangi justru terguling di tanjakan Cisarakan, Palabuhan Ratu. Andong atau delman tak bisa beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Akibat diguyur hujan deras, tembok penahan tanah ambruk dan menimpa rumah warga di Purwakarta. Pemilik rumah tewas tertimbun material tanah dan beton. Tembok penahan tanah di Kampung Sulu Kuning, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ini longsor Minggu sore. Tembok setinggi 5 meter dengan lebar 6 meter runtuh setelah diguyur hujan deras. Naas, longsoran menimbun seorang warga bernama Jaya Santosa, 50 tahun. Pemilik rumah itu diketahui sedang beraktivitas di belakang rumah. Tim gabungan turun ke lokasi longsor guna melakukan pencarian terhadap korban. Tebalnya timbunan material longsor sempat menyulitkan petugas mengevakuasi korban. Selain menggunakan alat manual dan pemotong beton, tim SAR gabungan juga menggunakan air untuk membersihkan longsoran. Tadi jam 4 kita kena hujan deras di Kampung Sulu Kuning, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur. Nama Pak Jaya jadi tertimbun longsoran. Itu longsoran dari mana sih Pak longsorannya Pak? Ya. Longsorannya dari mana sih itu Pak? Tebingnya di belakang rumahnya. Setelah lebih dari 3 jam pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban tewas tertimbun material tanah dan beton setebal 1 meter. Barusan selesai sekitar jam 19.15. Korban sudah dapat ditemukan dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kesulitan yang dihadapi tadi saat melakukan evakuasi apa Pak? Ya, kesulitan yang kami alami karena kami bukan hanya dari damkar saja, teman-teman dari relawan, ya BPBD juga semua turun. Ya, kesulitan yang kita dapatkan longsor itu kan berupa material beton, ya sehingga pada saat kita gali karena korbannya memang tertimbun oleh beton dan tanah. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses autopsi. Petugas mengimbau kepada warga untuk lebih waspada dan berhati-hati, mengingat potensi bahaya bencana hidrometeorologi masih memungkinkan terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Puluhan bus wisata yang datang ke Pangandaran tiba-tiba dirazia kelaikannya. Dari puluhan kendaraan ditemukan sejumlah kendaraan yang bermasalah, salah satunya harus mengganti ban kendaraan. Satu persatu kendaraan wisata yang datang ke Pangandaran dicek kondisinya. Bertempat di tempat parkir objek wisata, petugas mengecek kondisi ban, sistem rem, lampu, peralatan keselamatan bus, hingga kelengkapan administrasi. Mulai dari SIM, STNK, uji laik jalan, dan dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan ini untuk memastikan perjalanan wisatawan aman dan nyaman. Dari hasil ramcek ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya adalah bus wisata yang kondisi bannya harus diganti. Jadi yang satu bis yang memang tidak lolos, kemudian kita himbau untuk dilakukan penggantian operasional untuk beroperasi. Kami cek di beberapa unit bahwa kami melakukan himbauan juga seperti kondisi ban untuk supaya dianjurkan untuk diganti gitu ya. Kemudian ada beberapa kendala juga beberapa unit bis yang memang dihimbau untuk menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan dan P3K. Pengelola kendaraan wisata seperti bus diimbau untuk memastikan kelaikan kendaraan sebelum digunakan. Razia kelayakan kendaraan wisata di daerah Pangandaran akan digelar dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rumput Pak ya hordeng.
Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ratusan kusir andong di Garut tak bisa beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Larangan yang berlangsung selama 4 hari itu diambil untuk mengatasi macet di Garut. Meski mendapat kompensasi, nilainya tidak cukup karena baru menutup biaya pakan kuda. Tingginya animo masyarakat berlibur di Garut tercermin dari kepadatan lalu lintasnya. Untuk menghindari kemacetan, delman atau andong dilarang beroperasi selama 4 hari. Mereka dilarang melewati jalur utama Limbangan dan Malangbong, jalur provinsi di Kadungora, Leles, dan Tarogong. Kebijakan itu diambil untuk mengatasi kemacetan di jalur nasional dan provinsi selama libur Natal dan Tahun Baru. Karena andong dinilai menghalangi pengendara lain sehingga bisa menambah kemacetan. Andong ini salah satu penyebab terjadinya kepadatan di mana kita dapat ketahui untuk laju andong ini kan sangat lambat dibandingkan dengan kendaraan, sehingga ini dapat menyebabkan perlambatan dari arus lalu lintas. Apalagi kemarin kita ketahui bersama bahwa arus lalu lintas dominasi dari arah Bandung ke Tasik di jalur nasional maupun di perkotaan ini merupakan jalur kunjungan wisata. Larangan 4 hari beroperasi dibagi dalam 2 periode, yakni tanggal 24 hingga 25 Desember dan 30 sampai 31 Desember. Sebagai gantinya, para kusir andong diberi kompensasi sebesar Rp200.000 per harinya. Nantinya uang kompensasi sebesar Rp800.000 itu akan dikirim lewat rekening masing-masing kusir. Meski begitu, kompensasi itu dinilai kurang. Hal itu membuat mereka tetap beroperasi tetapi di jalan perkampungan. Kalau menurut saya harusnya lebih besar. Kalau ini kan cuma pakannya juga sama itunya habis gitu. Cuma sedikit. Dan operasi itu ada tambahan dikit. Ya kalau ada operasi cuman nggak ngelewat jalur provinsi, cuma jalan kampung lewatnya. Total 457 kusir andong dari 12 kecamatan yang mendapatkan kompensasi larangan beroperasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Berbagai peristiwa dapat terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru. Di Kabupaten Bandung ada wisatawan yang berseteru karena kemacetan, sementara di Bandung Barat, bocah 5 tahun ditemukan tersesat di tempat wisata. 27 Desember lalu, adu mulut berujung main tangan terjadi di tengah kepadatan lalu lintas di jalur wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pemicunya sepele, hanya karena tak terima disalib di tengah kepadatan Jalan Raya Sadu. Setelah dimediasi aparat kepolisian, wisatawan asal Bandung dan Garut ini akhirnya sepakat berdamai di pos PAM Nataru Soreang. Dan lihat sempat merah karena terjadi kepadatan, kita disuruh jalan sama polisinya. Nah ketika kita jalan dari arah yang sebaliknya sebelah kiri itu bapak ini jalan juga. Sebentar terjadi bapak ini teriak, terus kita berhenti berdua, sempat kita ngobrol, saling mengerti. Akhirnya bapak ini mau jalan, ketika bapak yang ini mau jalan tiba-tiba lempar tangan ke saya. Jadi mata saya sebelah kiri kena lah, seperti ditonjok tapi nggak terlalu ini ya, tapi bisa dilihat dari teman-teman seperti itu. Karena ada sebagian kemacetan sama anggota lalu lintas kan dijalankan. Nah, waktu dijalankan itu masih marah di tengah. Jadi yang satu orang itu merasa diledek, yang satu orang lagi ya mungkin sama-sama emosi lah. Tapi ya alhamdulillah sudah diselesaikan. Di sisi lain, seorang bocah berusia 5 tahun dilaporkan tersesat. Petugas pun mengumumkan lewat toa pos PAM terpadu Nataru di objek wisata Park Zoo. Bocah itu ditemukan sendiri di samping mesin anjungan tunai mandiri dalam kondisi menangis. Menemukan satu orang anak yang memang diduga apakah memang ditinggalkan ibunya, tapi sementara kami tetap berkoordinasi memberikan informasi ke warga masyarakat barangkali ada memang mengetahui
rumah dan identitas orang tua dari anak yang kami amankan sementara di Pos Pam Lembang Pakju. Ya, namanya juga berlibur panjang. Pasti ada saja peristiwa yang bisa terjadi. Warga diimbau tetap berhati-hati di jalan dan saling jaga untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.